Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Megaher Lambang, mahasiswa dari Politeknik Negeri Subang, program studi Sistem Informasi. Dengan nomor pokok mahasiswa 1010806, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang SH.MH MIP MAP. Adapun dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Nah, di sini kita akan meresum buku pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi yang pengarangnya Dr. Ujang Chandra SH.MH MIP MAP. Di sini perkenalkan dahulu, nama saya Aldi Megar Lambang, NIM-nya 1010806 dari Prodi Sistem Informasi. Nah, yang pertama itu bab pertama, yaitu ada orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Nah, bab ini menjelaskan tentang orientasi dan pemikiran kita tentang pendidikan Pancasila, yang dimana terdapat berbagai landasan pendidikan Pancasila yang diantaranya ada landasan historis, yuridis, sosiologis, filosofis, dan kultural. Lalu rumusan dan tujuan Pancasila juga dibahas pada bab ini, yang dimana tujuan mempelajari Pancasila yang benar, yakni yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis, konstitusional maupun secara objektif ilmiah. Nah, itu resume pada bab pertama. Pada bab kedua yaitu ada memahami sejarah lambang Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Nah, di dalamnya itu Pancasila sebagai sejarah dan lambang negara Indonesia dan pemahamannya melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 PPU X 2012 adalah bagian penjelasan dari bab ini, yang dimana dijelaskan bahwa begitu kuatnya Pancasila dalam jiwa bangsa menjadikan Pancasila terus berjaya sepanjang masa. Lambang Kesatuan Negara Republik Indonesia dibentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh ke arah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut ke bab ketiga, yaitu ada memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Bab ini membahas pengertian filsafat dan Pancasila sebagai sistem filsafat, yang dijelaskan bahwa Pancasila memuat prinsip-prinsip dasar bagi negara yang berarti sebagai filsafat negara yang memuat ajaran-ajaran atau prinsip-prinsip dasar negara. Yaitu di dalamnya ada politik, dapat didefasikan dari prinsip dasar tersebut. Dan konsep dasar Pancasila adalah pandangan tentang manusia yang mempunyai peran sentral dalam filsafat Pancasila, yang dimana manusia sebagai objek maupun subjek. Lalu ada bab 4, memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Bab ini menjelaskan tentang nilai, etika, norma, dan Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Dijelaskan bahwa pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu tersendiri. Sesuatu itu mengandung nilai, artinya adalah sifat dan kualitas yang melekat pada benda itu. Misalkan, bunga indah, perbuatan itu susila. Dan juga bahwa sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem filsafat, sehingga konsekuensi kelima sila bukan terpisah-pisah dan memiliki makna tersendiri, melainkan memiliki esensi serta makna yang utuh. Bab 5 itu ada memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Nah, pada bab 5 ini menjelaskan mengenal hakikat nilai-nilai dan isi arti dalam Pancasila serta refleksi nilai-nilai keislaman Pancasila. Dijelaskan bahwa hakikat adalah segala sesuatu yang mengandung kesatuan mutlak dari unsur-unsur yang dibentuk dan pembangunannya. Lanjut, yaitu ada dari bab 6, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Bab ini membahas tentang pengertian makna, kedudukan, dan perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang memahami makna Pancasila dari keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PU XI 2013. Yang di dalamnya dijelaskan bahwa pada hakikatnya ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap kehidupannya. Lanjut, bab 7. Pada bab 7 ini di dalamnya membahas perkembangan dan konsep demokrasi Indonesia. Dan juga demokrasi sebagai dasar hidup bernegara diartikan bahwa pada tingkat terakhir
rakyat memberikan ketentuan dalam masalah pokok mengenai kehidupannya termasuk dalam menentukan kehidupan rakyat. Yaitu di bab 8 ada memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab ini menjelaskan sejarah, istilah macam-macam, dan pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Contohnya itu ada hak kebebasan, hak milik yang sekarang berkembang tidak hanya hak dasar tetapi juga keturunan hak dasar dan hak-hak yang menyertai kehidupan manusia. Lanjut ada bab 9 itu memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bab ini membahas isi arti Pancasila dalam kedudukan dan pembukaan Undang-Undang 1945 serta kedudukannya, serta hubungan-hubungan yang ada serta juga membahas strukturnya. Lanjut bab 10, refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari bab 10 ini dijelaskan mengenai pengertian Pancasila dengan paradigma dan hal-hal lainnya yang bersangkutan, serta ekstensi Pancasila sebagai paradigma pembangun di era globalisasi. Nah, dijelaskan bahwa menurut Oxford English Dictionary adalah contoh atau pola, akan tetapi dalam komunitas ilmiah paradigma dipahami sebagai suatu yang lebih konseptual dan signifikan, mempunyai bukan sesuatu yang lalu untuk diperdebatkan. Baik, itu adalah resume dari buku pendidikan Pancasila dari Aldi Mega Herlambang. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.